Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hulunil hadithil amimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam wal habib alladhi turja shafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibid darajatil ula wa ala alihi wa sahbihi alladhina hazu syarafan wa fadla. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam innama bu'ithtu mu'alliman. Wa qala salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim, salamun qawlan min rabbir rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira ya jamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Jammilni bil fasahati wal balaghati wal bara'ati wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi ra'fati rahmati riqqati thumma talinu qulubuhum wa juluduhum ila dzikrillah wa adim alayya ya basitu ya fattahu bahjata masarrati rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bil ta'ifi awatifi alam nashrah laka sadrak wa bi asyairi basyairi yawma idzi yafrahul mu'minuna binasrillah. Sadaqallahul azim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi asma'ikal husna an tusakhira jami'al makhluqati sufliyati wa alwiyati hatta
khalilan dhalilan wa ashghilu innaka ala kulli syai'in qadir. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul wilayah, yaitu siapa aja Jun? Bapak RW Karjaya, terus Bapak Guru Suminta, Bapak Ali Farma, wal mu'minin wal mu'minat, juga seluruh tokoh masyarakat, dan tadi yang sudah memberikan sambutan Ketua GRIP dari Ciputat, Kota Tangerang. Oh iya, tadi nyebutnya Ciputat. Oh dari Ciputat. Oh dari Ciputat. Oh habis main. Oh ngayap gitu, ngayap ke Ciputat. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semua sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan kita sehat zahir dan batin, gampang mudah urusan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita kumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngasuh aja baru ngatur napas ini, udah langsung suruh naik sini. Saya belum sempat baca yang ini nih, takutnya besok pagi keluar ulangan ini. Jadi acara kita malam hari ini acara Isra dan Mi'raj. Saya ditelepon sama Menteri Perhubungan, Bapak Ocun. Namanya siapa di sini? Rasul. Masya Allah, Rasul. Udah nabi nggak sini? Beliau teman saya, ya satu kampung, beda RT. Teman dulu ngejar layangan putus, ya. Waktu dulu masih ada sawah, kita suka nyari lindung. Di sini ada sawah sini. Ada? Hah? Ada? Lah besok saya mancing lindung ke sini dah. Oh di Kunjiran. Malam hari ini kita kumpul dalam rangka peringatan Isra dan Mi'raj. Jadi begini, orang itu, setiap orang yang hidup pasti akan punya masalah, betul nggak? Ya tadi yang organisasi ada masalah, yang berumah tangga ada masalah. Kata yang waktu bujang mah pengen buru-buru berumah tangga. Kalau berumah tangga mah enak kali, nggak ada masalah. Kagak taunya begitu berumah tangga ada masalah juga. Orang kalau punya banyak masalah bikin dia puyeng. Dan orang yang hidupnya senang, hidupnya tenang adalah orang yang nggak ada masalah. Orang biar kata tidurnya enak di atas kasur, di atas spring bed, tempatnya enak, tapi kalau banyak pikiran mikirin masalah, kira-kira bisa tidur apa kagak? Kagak. Orang kalau nggak ada punya masalah, pikirannya tenang, plong, biar kata di kolong jembatan, biar kata di emperan warung, dia bisa pules. Lagi ngaji enak-enak begini, tahu-tahu nyender pules. Ada nggak begitu? Ada, berarti nggak punya masalah. Mana tuh orang gila? Orang gila dia tidur di pinggir kolong jembatan, jadi nggak? Jadi. Tidur di pinggir warung, jadi nggak? Jadi. Kenapa? Karena orang gila nggak punya masalah. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen kagak punya masalah, nah ketika kita ada masalah
dan orang yang biasanya banyak masalah, biasanya meninggalnya duluan. Bapak-bapak sama ibu-ibu yang banyak masalah siapa? Kebanyakan masalah, banyakan pikirannya siapa? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak apa ibu-ibu? Kata ibu-ibu ibu-ibu, kata bapak-bapak bapak-bapak, yang bela-belaan intinya. Yang banyak masalah matinya duluan. Biasanya yang mati duluan suaminya apa istrinya? Yang biasanya mati duluan biasanya bapaknya apa ibunya? Bagaimana yang kuasa ya? Ibunya dulu nggak apa-apa. Kalau ibunya duluan, bapaknya suka nyari. Kalau bapaknya duluan, ibunya biasanya nyari juga. Yang punya masalah bukan kita doang. Ternyata baginda Nabi itu juga sebagai secara lahiriah, zahiriah manusianya, beliau itu punya masalah. Dan orang ketika punya masalah, kalau tadi bilang tuh ketua, kalau ada anggota yang misalnya mau sekolah, anaknya nggak punya duit, lapor ke ketua tuh ya. Terus kalau nanti anaknya mau sekolah nggak punya duit, bilang ke ketua. Terus lagi nanti anaknya bayaran nunggak, bilang ke ketua gitu. Saya bilang sama teman saya, kalau ada teman-teman saya yang kagak punya duit, datang ke rumah saya. Mau bayaran nggak punya duit, datang ke rumah saya. Mau belanja nggak punya beras, mau masak nggak punya beras, datang ke rumah saya. Dibagi, kita nangis bareng-bareng. Tuh, Nabi kalau orang punya sandaran enak, punya masalah curhat. Tapi kalau orang tua udah nggak ada, bapak nggak ada, ibu meninggal, punya kakek meninggal, punya paman meninggal, seorang diri, istri kesayangan. Baginda Nabi punya istri, nikah pertama kali beliau itu nikah dengan seorang wanita yang mulia, namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini wanita yang kaya, yang banyak hartanya. Bahkan Nabi itu ketika nikah dengan Siti Khadijah, bukan Nabi yang ngelamar Siti Khadijah, tapi Nabi dilamar sama Siti Khadijah. Wanita kaya raya, makanya mendukung dan membantu perjuangan Nabi. Kalau kita pengen perjuangan kita maju, perjuangan kita gampang, maka kudu ada backingnya itu biasanya orang dermawan. Kayak tadi nih santunan yatim ya, santunan yatim itu yang ngasih orang kaya apa orang susah? Yang nyantunin orang kaya apa orang susah? Orang kaya, orang yang punya duit. Santunan yatim aturan mah tadi tungguin saya dulu, jangan dibagiin dulu. Nggak mau ngasih, kagak, saya mau daftar, saya juga yatim masalahnya. Oh sama Pak Haji. Oh tuh, Nabi pada saat itu istri meninggal, pertama kesedihan beliau. Orang yang paling mendukung dakwah beliau, yang paling menjadi backingan siapa? Kakeknya. Kakek Nabi meninggal dunia. Kakek meninggal nggak berapa lama, istri tercinta, istri yang amat sayang. Buktinya sayang apa? Harta istrinya rela dikorbankan buat perjuangan dakwah Nabi dan untuk menyiarkan agama Islam. Istri yang paling dicintai, Siti Khadijah, meninggal dunia. Kita bapak-bapak nih, ibu-ibu, nggak usah istri meninggal, itu suami kalau ditinggal nginep sama istrinya, bapak ditinggal nginep sama bini, tahu bini ya? Betawi nggak apa-apa ya? Ya takutnya orang paham ntar.
ditinggal nginep sama bini, itu kira-kira kesepian apa kagak Pak? Kagak. Mana yang nyaut bininya lagi? Saya curiga ini. Kesepian gak Pak? Ora. Astagfirullah. Jangan-jangan bilang gini, udah lu sono bes tahun begitu. Jangan pulang-pulang. Itu ditinggal sama istri nginep, rasanya anggong, rasanya sepi. Iseng amat ini ya, gitu tuh. Sepi amat ini ya. Tuh, segitu bukan ditinggal mati, segitu cuman ditinggal nginep. Rasanya sedih. Pagi bangun tidur biasanya ada yang nyeduin kopi, ini mah kopi kagak ada yang nyeduin, anggong aja. Siang-siang biasanya kalau mau makan disediain nasi, begitu Pak? Bapak kalau makan sediain nasi ya? DWK aja. Astagfirullah. Nah emang ibunya ngapain? Nonton sinetron? Capek. Oh Korea. Astagfirullah. Bu, ibunya segini doang. Ibu pengen masuk surga nggak Bu? Kata Nabi begini, ayyumam ro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Kalau ada perempuan waktu dia meninggal dunia, suaminya ridho, suaminya ikhlas, suaminya udah maafin dia, itu perempuan dijamin nama Nabi masuk surga. Ibu pengen surga apa neraka? Surga lah ya. Tapi kalau berarti pengen surga. Kalau pengen surga berarti kalau suami pengen makan disiapin apa nyuruh dia nyendok sendiri? La ilaha illallah. Sungguh teganya. Astagfirullah. Lu yang pojokan bininya siapa sih? Janda. Pojokan sono no sebelah kiri. Apa jangan-jangan belum ada yang punya? Nah, Nabi ketika itu sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena istri yang ngebelain beliau, yang kalau bahasa kita, saya mau dakwah, itu Nabi pulang dakwah dimusuhin sama orang kafir Quraisy, disambitin, dilemparin pakai kotoran, tai onta dilemparin. Pulang ke rumah ada istri yang solehah yang ngademin, sabar, tenang. Tuh lagi panas-panasan di jalan, berantem, adu mulut sama orang, ngojek belum dapat hasilnya, dagang belum laku-laku, pulang ke rumah disambut sama istri yang solehah. Hati kita kira-kira seneng apa kesel Pak? Seneng. Bapak di kantor ada masalah sama temen lagi selek, pulang ke rumah disambut sama istri, waalaikumsalam ayah, pakai senyuman. Kira-kira seneng apa kesel? Bahagia apa kagak? Yang biasanya sekarang kalau dari mana-mana lagi ada masalah, lagi cekcok sama temen, lagi diomelin sama bos di kantor, pulang ke rumah disambutnya pakai senyuman apa muka manyun? Alhamdulillah senyum, berarti istrinya yang solehah ya. Nah ini Nabi karena dalam keadaan sedih maka dihibur. Dihiburnya apa? Dihiburnya diberangkatkan oleh Allah dari langit pertama naik ke langit kedua, naik ke langit ketiga, naik ke langit keempat, langit kelima, sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Ta'ala. Rumus, 5 rumus. Berarti kalau kita lagi dalam keadaan titik nol, lagi banyak masalah, di rumah sama istri lagi kurang akur, di kantor lagi diomelin mulu, duit lagi susah, cari nafkah lagi susah, mentok, maka balikin urusan kita sama Allah.
Nabi ditinggal engkongnya, ditinggal ibunya, ditinggal istrinya, semua orang-orang yang dicintai oleh Nabi pada saat beliau butuh dukungan, oh ternyata pada meninggal dunia. Mana Nabi lari? Nabi langsung munajat, minta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau memang besok ada banyak masalah, balikin masalah kita kepada Allah. Kemana? Nabi diajak sama Allah Ta'ala naik ke Sidratul Muntaha, naik ke langit ketujuh, terus berjumpa dengan Allah Ta'ala, dikasih hadiah pulang Isra dan Mi'raj. Hadiahnya apa? Sholat. Berarti Nabi ketenangan jiwanya, obat dari pelipur laranya, hatinya lagi rapuh serapuh-rapuhnya. Orang ditinggal mati sama bini yang benar-benar berjuang sama dia dari nol sampai dia jadi orang sukses. Bini yang dari awal merintis usaha sama dia, selalu mendukung perjuangannya, tahu-tahu bini meninggal. Kira-kira hati kita rapuh apa enggak? Rapuh, hancur sehancur-hancurnya. Maka bagaimana cara ngobatinnya? Cara ngobatinnya balik ke Allah. Nabi pulang dari Isra dan Mi'raj dapat apa? Hadiah sholat. Berarti rumusnya begini, kalau kita dalam hidup kita banyak masalah dan pengen dapat ketenangan, jangan ke dukun ya. Pengen kaya ke dukun, nah kita lihat dukun juga rumahnya reot ya. Pengen jadi orang kaya datang ke dukun, nah kita lihat dukun juga banyak utangnya. Salah itu. Lagi banyak masalah, Nabi lagi sedang banyak masalah, beliau dapat wahyu dan dapat mandat hadiah dari Allah dengan sholat. Berarti orang kalau pengen hidupnya tenang, pengen hidupnya nyaman, lagi banyak masalah, pengen dapat ketenangan jiwanya, maka dia juga jangan ngerjain yang lain, kerjain sholat. Ya di sini nih ya, muka-mukanya muka ahli sorga semua nih ya. Ahli sorga berarti ngerjain sholat apa ninggalin sholat? Ngerjain. Alhamdulillah. Ibu sama bapak, suami istri kalau di rumah pada ngerjain sholat, kira-kira rumah tangganya harmonis gak tuh? Harmonis. Suami kesiangan mau sholat subuh jam 5 belum bangun, kalau istrinya soleha yang bangunin siapa? Istri. Kalau istri belum bangun jam 5, suaminya soleh, yang bangunin siapa? Suami. Kalau dua-duanya kesiangan, yang bangunin siapa? Aduh ya Allah. Pernah nggak hidup kita ada masalah? Pernah ya? Terus kalau kita ngerjain sholat, selesai sholat, pernah nggak ngerasain adem? Nyes gitu ya? Iya kan? Iya. Itu rumus dari Nabi, rumus dari Allah. Kalau emang ada masalah, lagi sedang hancur sehancur-hancurnya hati kita, rapuh serapuh-rapuhnya hati kita, maka gelar sejadah, ambil wudhu, gelar sejadah, ngerjain sholat. Di mana titik yang utama yang bisa kita deketin hati kita sama Allah? Kata Nabi, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Keadaan di waktu sholat yang paling dekat hubungan hati seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat dia lagi sujud. Makanya kalau sujud itu sama ulama Imam Ghazali, kalau kita sholat disuruh lebih dari 3 kali bacaan sujud. Apa bacaan sujud bacanya?
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Biasanya kita baca berapa kali? 3. Ama Imam Ghazali kalau kita sholat disuruh bacanya 11. Kalau 11 masih kurang 21. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sambil dihayatin, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah 3 baik 3. Ntar lagi sholat berjamaah 11 juga. Kata makmum begini, nih imam tidur apa sembahyang sih? Kalau kita lagi sujud dikatakan aktsiru fihi du'a, kata ulama, banyakin berdoa saat kita lagi sujud. Kenapa? Sebab di saat itu seorang hamba lagi sedang deket-deketnya sama Allah. Kenapa? Orang lagi menghinakan dirinya sama Allah. Kalau Allah maha mulia, hamba maha hina. Kalau Allah maha kaya, kita maha miskin. Kalau Allah maha gagah, kita maha lemah. Kenapa sujud itu posisi yang paling hina? Coba di sini yang anggota BRIP kalau lagi sholat sujudnya rata nggak mukanya, nempel nggak ke sejadah? Nempel. Ketuanya kalau lagi sujud pas lagi sujud ketua GRIP itu jidatnya nempel nggak ke sejadah? Kali ngangkang begitu. Nih warganya kalau lagi sujud jidatnya nempel nggak ke karpet? Nempel. Pak RW-nya kalau lagi sujud jidatnya nempel apa kagak? Nempel. Yang kaya, yang miskin kalau lagi sujud jidatnya nempel apa kagak? Yang kaya nempel. Semua yang merasa hina, semua yang merasa gagah, jabatan paling tinggi, presiden, kalau lagi sujud jidatnya nempel apa kagak? Nempel. Kenapa? Waktu sujud itulah semua orang sedang menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka di saat sujud itulah seorang hamba benar-benar dekat hatinya sama Allah. Berarti kalau pengen makin dekat sama Allah, sujudnya dilamain. Pas kapan? Bangun malam, sholat tahajud tengah malam, pas lagi sujudnya lamain. Jangan cuman baca 3, baca 11, tapi juga hitung. Ntar baca sambil merem sujud jam 3, bangun jam 5 lagi. Sujud sholat tahajud, bangun sujud sholat subuh. Ya. Di sini nih muka-muka bangun malam banyak nih kayaknya nih, ya. Ya bapak-bapak juga rajin banget bangun malam nih, ya. Ya Pak ya. Dari jam 3 suka bangun ya Pak ya. Ya. Habis bangun dia ngelar sejadah dah tuh. Cakep nggak tuh? Bangun bapak-bapak bangun jam 3 dia gelar sejadah. Cakep nggak tuh? Cuman di atas sejadahnya taruhin bantal sama dia. Ibu-ibunya kalau jam 2:30 suka bangun tuh kamar mandi. Nah, masuk kamar mandi dia ngapain? Tidur lagi. Maka nih peringatan Isra Mi'raj hadiah. Orang kalau ngasih hadiahnya biasa-biasa aja, itu ngasihnya kagak dipanggil. Orang mau dinaikin jabatan, mau diangkat jadi menteri, dipanggilin ke istana atu-atu. Datang satu-satu, mau diangkat jadi menteri. Kenapa? Istimewa. Nabi mau dikasih hadiah sama Allah Ta'ala. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah sholat. Kelihatannya sepele sholat, ya. Padahal ketika orang sholat berarti dia lagi nguatin hubungan hatinya sama Allah. Berarti dia kalau lagi sholat dia lagi curhat masalahnya dia sama Allah. Kita kalau punya masalah nangis sejadi-jadinya,
Tuh habis nangis kira-kira hati kita masih berat apa plong? Masih berat apa plong? Plong. Tapi nangis kita nih bapak-bapak, kalau begitu kalau nangis berarti masalahnya plong. Tapi bapak-bapak kalau nangis depan bini kira-kira malu apa ora? Hah? Belum bayar listrik, beras belum punya gitu. Depan bini kira-kira malu apa ora? Malu. Tapi kalau depan Allah, ya Allah belum punya beras buat besok, ya Allah anak mau pergi jalan-jalan belum bayar, ya Allah mana mau kawin lagi juga belum ada modal lagi. Tuh, kira-kira kalau begitu sama Allah malu apa enggak? Kagak. Ketika kita mendekatkan hati kita, diri kita kepada Allah, maka di saat itu Allah mudahin segala urusan kita. Caranya gimana? Kerjain sholat. Boleh. Ada nggak orang yang kalau ngerjain sholat kagak dapat dosa? Ada. Dia sholat johor kagak ngerjain, nggak dosa. Sholat subuh kagak ngerjain, kagak dosa. Sholat johor kagak ngerjain, nggak dosa. Sholat asar nggak ngerjain, nggak dosa. Sholat isya nggak ngerjain, nggak dosa. Enak nggak begitu tuh? Kagak sholat tapi nggak dosa. Kalau kita kagak sholat dosa. Ada. Siapa? Orang gila. Orang gila. Berarti kalau besok ada temen kita yang kagak sholat, kalau dia kagak mau ngerjain sholat tapi nggak dosa, berarti kudu jadi gila. Ya. Besok bulan puasa nih, bulan puasa. Orang pagi dari mulai beduk subuh sampai beduk maghrib pada ngerjain puasa. Ada nggak orang yang boleh makan di siang hari? Ada. Siapa? Orang gila. Berarti besok kalau ada temen kita siang-siang dia ngerokok, kita baik sangka aja dia di warteg. Kalau udah udah tanggal 15 ke atas tuh kaki banyak banget. Oh, kita husnuzon aja, baik sangka. Berarti yang di warteg itu yang pada makan siang mereka gila gitu. Tuh. Maka ini hadiah sholat dari Allah Ta'ala, hadiah yang luar biasa. Banyak masalah bangun malam sholat tahajud, laporan nama Allah. Ada masalah sholat 2 rakaat, setelah sholat maka dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita pengen rumah tangga, berarti begini, kalau di dalam rumah ada orang yang semuanya pada ngerjain sholat, di rumah itu bakal ada ketenangan. Orang yang istiqomah rajin khusyuk dalam ngerjain sholat, hatinya bakal tenang. Di rumah banyak orang yang pada khusyuk, pada ngerjain sholat, sholatnya benar, maka rumah itu dapat ketenangan. Sama kalau di rumah kita ada orang yang kagak sholat, na'udzubillah, maka di situ bakal turun bala musibah dari Allah. Kenapa? Gara-gara ada orang yang di rumah kita kagak sholat. Kelihatannya sepele, tapi ini berat. Walaupun berat, mau nggak mau harus saya sampaikan. Sebab ini juga jadi solusi buat kita. Nabi ketika ada masalah, Nabi ketika dapat musibah, ditinggal oleh istri tercinta, hiburan dan solusi yang dikasih sama Allah adalah ngerjain sholat. Untungnya Nabi pas Isra Mi'raj turun ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Dari Nabi Musa ditanya, ya Muhammad, ma faradallahu laka ala ummatika. Wahai Muhammad, apa hadiah perintah dari Allah yang sudah diwajibkan kepada umatmu? Kata Nabi, faradallahu ala ummati khamsina sholatan. Wahai Musa,
Allah Ta'ala mewajibkan kepada umatku untuk mengerjakan sholat dalam satu hari satu malam jumlahnya 50 waktu. Coba 50 waktu, kapan ngojeknya? 50 waktu, kapan ngelancongnya? 50 waktu, kapan nyari duitnya? Suruh balik, ud ila rabbika was'alhu lahut takhfif. Balik ke Tuhanmu, was'al minhu takhfif, minta sama Allah Ta'ala keringanan. Mondar mandir Nabi kepada Allah minta dikurangin, akhirnya dari 50 kurang 5 sampai pada akhirnya sholat yang tadi jumlahnya 50 jadi 5 waktu, tapi udah dikurangin dari 50 sampai jadi 5. Ngerjainnya berat apa enteng? Berat apa enteng? Subuh jam 5, ngerjainnya jam 8. Ada begitu? Ada ya? Ada. Berat. Siapa bilang sholat itu enteng? Coba aja besok Idul Kurban, Lebaran Haji. Suka motong korban nggak John? Motong apa? Sapi, kambing. Di mana itu motong itu? Di masjid, di leher kali. Tuh, kalau lempengan lagi ngolain, banyakkah orangnya tuh? Banyak. Yang kagak pakai kaos panitia aja ngikut. Tapi begitu ntar azan Johor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang tadinya nyeset pelan-pelan mundur, pulang. Itu yang tadinya ngolain pelan-pelan mundur, bubar atu-atu. Emang bener kata Nabi, setan itu kalau denger suara azan bakal kabur. Setan kalau dengar suara azan bakal kabur. Besok Idul Adha kalau pengen lihat setan kabur, azan dah azan. Pas azan banyak yang kabur. Tuh, ketika Idul Adha orang lebih milih gali sumur daripada ngerjain sholat. Kenapa? Sholat mah berat. Kalau gali sumur mah enak. Sholat yang kagak pakai disuruh ngerjain rame-rame cuman satu, nggak pakai dipanggil pada datang. Sholat apa? Sholat jenazah. Coba dah sholat jenazah yang kagak pernah ke masjid, giliran sholat jenazah nyembayangin gak tuh? Nyembayangin. Anaknya yang kagak pernah sholat 5 waktu, giliran babanya meninggal, nyolatin gak? Nyolatin. Apalagi yang santri mah kerjaan nungguin pengumuman. Dia mah nggak punya duit ya. Asal giliran di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kalau udah salam kayak gitu biasanya pengumuman apa tuh? Meninggal. Sebab salam itu cirinya lain-lain. Kalau salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang ngumumin ibu-ibu pagi-pagi jam 8, tuh pengumuman apa tuh? Hah? Nimbang. Yang punya bayi jangan lupa dibawa ke posyandu. Ibu-ibu yang suaminya mau disuntik jangan lupa bawa begitu. Kalau begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu salam apa? Mana? Guru TK. Coba dibalik, salam orang meninggal. Kalau begini, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu salam apa? Sholat sesuai tempatnya masing-masing. Coba kalau diganti, selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Sholat gitu salamnya, kira-kira jamaah bubar ora? Bubar ya. Maka pas lagi diumumin, kalau santri mau nungguin Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang mah ada dengar suara meninggal, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia bilang Inna lillahi.
Kalau santri bukan innalillahi, alhamdulillah hari ini kagak masak begitu. Ada yang santri kan di sini? Pengalaman. Santri mah nungguin orang meninggal. Tuh, begitu dia lagi sholat jamaah, sholat jenazah, yang kagak sholat ngikut sholat, yang kagak pernah sholat ikut sholat. Tapi kalau sholat 5 waktu dipanggil di masjid, azan udah kencang sekencang-kencangnya, toa madep ke rumah dia, bangun buat ngerjain sholat. Enteng apa berat? Berat luar biasa. Kadang-kadang yang rumahnya dekat masjid aja subuhnya kesiangan, rumahnya nempel sama musola aja subuhnya kesiangan. Dah, maka kesimpulannya begini, hidup kita banyak masalah, kita pengen dapat ketenangan. Ketenangan itu ternyata sama Nabi dikasih resepnya nggak jauh-jauh, yang gampang. Allah kasih rumus ketenangannya ada di dalam sholat. Kalau sholat kita benar, maka selesai sholat kita akan dapat ketenangan. Kalau sholat kita khusyuk benar, maka selesai sholat rumah tangga akan jadi tenang. Kalau kita lagi berantem sama istri, udah dua-duanya sholat, gue sholat. Selesai sholat nanti nggak usah pakai ngomong salah lu apa, udah langsung ngomong istrinya, bang maafin saya ya. Kata suaminya, iya maafin gue juga. Enak gak begitu? Nggak pakai adu otot, ngapa lu gitu, emang laki sialan gitu. Oh, kalau udah rumah tangga di dalamnya dikerjakan sholat dengan sebenar-benarnya, maka rumah tangganya jadi rumah tangga harmonis. Kalau kampung di situ banyak orang yang ngerjain sholat dengan benar dan khusyuk, maka kampungnya bakal jadi tenang. Kalau negara kita, negara Indonesia, orangnya semuanya pada ngerjain sholat dengan tenang, maka orangnya semua dapat ketenangan. Selesai sholat, pulang Jumatan, ditanya perapatan lampu merah, lagi marah. Ada nggak tuh yang teriak-teriak, nyalip duluan, monyet begitu? Ada nggak? Ada nggak? Disautin lagi, ngapa nyuk gitu. Jadi di jalanan bukan orang ketemu orang, ternyata monyet ketemu kunyuk. Monyet lu, ngapa nyuk? Konyet, kunyuk gitu tuh. Tuh kenapa? Hatinya kagak tenang. Tapi kalau orang yang pulang sholat Jumat hatinya tenang, ketemu orang hatinya senyum, ketemu orang senyum, bahagia. Apalagi kalau sholat Jumat, oh bahagia banget. Ngapa? Pulangnya bawa nasi bok 5, apa? Jumat berkah. Dah, intinya jaga sholat kita kalau hati kita pengen tenang. Jaga sholat kita kalau rumah tangga kita pengen tenang. Jaga sholat kita kalau anak keturunan kita pengen hatinya tenang. Mudah-mudahan Allah perbaiki ibadah kita, Allah perbaiki segala kekurangan kita, Allah maafkan segala keteledoran kita. Mudah-mudahan sholat kita yang masih kurang, masih teledor diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetap diterima, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kampung ini, lingkungan ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh panitia yang menyelenggarakan acara ini mudah-mudahan diberikan kemudahan segala urusannya. Donatur yang menyumbang untuk acara ini mudah-mudahan dilimpahkan rezeki yang barokah. Dan juga anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan dijadikan menjadi anak keturunan yang sholihin sholihat, menjadi ahli ibadah, dan kelak mereka menjadi penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri kita, hubungan kita dengan istri kita mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah ta'ala. Semakin disatukan hati kita, ditumbuhkan semakin banyak rasa kasih sayang antara kita dan istri kita, dan mudah-mudahan kita dan istri kita menjadi pasangan dunia dan akhirat, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bila kurang langsung doa. Nah, biasanya 2 kalau gitu mah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hassil lana maqasidana wa balligh lana muradana. Allahumma arzuqna lailatal qadri wa a'inna fihi ma'ala siyam wa 'ala al-qiyam wa 'ala tilawah wa 'ala al-munajat wa 'ala at-taubati ya arhamar rahimin. Waj'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadika as-salihin wa min al-ulama'il 'amilin wa min al-fuqaha'i fid din wa min al-mahbubin wal mardiyyin 'indaka ya rabbal alamin. Warzuqna wa auladana wa dhurriyyatina wa usratana rizqan wasi'an halalan katsiran ghaziran thayyiban mubaraka min ghairi ta'abin wala nasabin wala masyaqqatin wala dhairin ya rabbal alamin. Wa tawil umrana fi ta'atillah, fi ta'ati rasulillah wa fi muhabbatillah wa muhabbati awliyaillah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wal qabul. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.